Saya mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu dalam ibadah bulan keluarga, ibadah intergenerasi, di mana pada pagi hari ini semua orang tua dan anak-anak, remaja, pemuda ikut ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, dan kita memperhatikan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semerak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Ia mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, ia menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap air. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang. Saudara-saudara, marilah menaikkan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Pertolongan bagi kita dalam ibadah minggu kelima bulan keluarga saat ini hanya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal. Ia menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun atas saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan kita mendengarkan suara anak-anak kita. Kita ada dalam sekap doa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, mengapa Papa Mama ketika saya minta tolong belikan tas baru gantikan tas saya yang robek, mereka selalu marah pada saya, tetapi untuk urusan adat mereka selalu ada uang. Tuhan, tolong Papa dan Mama agar bisa belikan tas untuk saya. Tuhan, mengapa Papa Mama selalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk dengarkan cerita saya. Saya selalu diejek oleh teman-teman saya. Hati saya sakit sekali. Tuhan Yesus, teman-teman sering mengejek saya karena hitam, rambut keriting, jelek. Tetapi kalau saya ingin bercerita sama Papa Mama, mereka tidak peduli kepada saya. Tuhan Yesus, kenapa Mama lebih senang main Facebook, TikTok daripada membantu saya mengerjakan PR? Papa juga suka mabuk-mabukan, jadi saya takut minta tolong sama Papa karena sering dimarahin. Tuhan Yesus, tolong saya supaya bisa mengerti Papa Mama kalau saya salah, dan Tuhan tolong bantu Papa Mama supaya mereka juga bisa mengerti setiap kebutuhan saya, bukan hanya soal materi, tetapi saya juga butuh kasih sayang dan perhatian. Tuhan, saya juga bersyukur punya Papa Mama seperti mereka, tapi kadang-kadang mereka membuat saya sedih. Tuhan, tolong berkati keluarga saya. Kita telah mendengarkan suara hati dan doa dari anak-anak kita yang seringkali hanya menjadi angin lalu untuk kita. Yang seringkali kita menganggap mereka sebagai sikap merengek semata. Namun jauh di lubuk hati mereka, mereka membutuhkan kehadiran kita seutuhnya.
bukan sebagai orang tua yang hanya memberikan materi yang mereka butuh, tetapi berupa kasih sayang, perhatian yang diimpikan, dan mendoakan mereka. Bapak Mama, hanya kita yang mereka miliki. Hanya kita tempat mereka berkeluh kesah. Karena itu, mari dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Karena melalui perhatian kita, anak-anak merasa ada orang dewasa yang peduli dengan mereka. Walaupun kita merasa hal yang dikeluhkan oleh anak-anak kita merupakan hal sepele, hanya perkara tas baru, sepatu sobek, uang jajan, tugas dari sekolah, atau apapun yang menurut kita sepele. Namun bagi anak-anak, hal demikian tidak sesepele itu. Bapak Mama, kita adalah wakil Allah yang Allah percayakan anak-anak kita hadir di tengah keluarga kita. Karena itu, mari kita hadir sebagai orang tua yang selalu mendoakan anak-anak. Bapak Mama, jikalau ada anak-anakmu di sekelilingmu, saatnya bagi kita untuk mendoakan mereka, memohon ampun kepada Tuhan. Jikalau mereka tidak bersama-sama dengan kita, mungkin mereka berada di rumah, dunia kerja mereka, atau di rantau. Mari doakan mereka saat ini. Rasakan bahwa mereka ada di sisimu saat ini. Peluklah mereka dengan cinta kasih. Doakanlah mereka satu persatu. Jikalau ada hal yang tidak berkenan yang kita lakukan terhadap mereka, mintalah pengampunan Tuhan. Dan anak-anakku, jikalau selama ini kita disepelekan, berikanlah pengampunan bagi kedua orang tuamu. Pandanglah kepada Tuhan, karena sungguh mereka adalah wakil Allah di bumi. Kita percaya ada satu masa mereka akan mengerti dan memahami kita sebagai anak-anak. Jangan menyerah. Tuhan selalu ada bersama-sama denganmu. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau mendengar setiap seruan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 14 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bangsanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Hai laut, ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Dia mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Terima kasih untuk keluarga Roset yang sudah membacakan bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman-Nya. Wah, sebelah hari ini makan permen lagi, buang sampah sembarangan hari. Kayaknya harus ditegur. Lala, woi Lala, Lala. Elsa, kamu ini kenapa sih? Tidak boleh loh. Kamu teriak
makan permen, terus habis minum air, sampahnya itu dibuang sembarangan. Itu tidak boleh, Lala. Itu bisa merusak lingkungan. Loh. Kenapa? Kan saya kerja di lapangan, bukan di rumah. Karena itu nanti sampah-sampah yang kita buang sembarangan itu, Lala, bisa membuat lingkungan kita rusak. Aduh, Elsa, biasa aja kali lah ya. Macam saya ada yang satu truk saja. Hanya satu pergi saya buang, hanya beli permen aja. Iya kan, dikit-dikit jadi bukit, Lala. Terus saya juga seringnya kan buang sampah sembarangan. Kamu ya, Lala, ya. Saya tinggal terus ini kayaknya semakin menjadi-jadi saja. Saya selalu mau tegur, tapi selalu tidak sempat. Begitu. Jadi selama ini saya salah. Iya, Lala. Aduh. Akibat kita buang sampah sembarangan ya, saya kasih tahu kamu nih, bisa membuat lingkungan kita rusak. Terus bisa mengakibatkan banjir. Tumpukan-tumpukan sampah itu bisa juga jadi tempat nyamuk ini bersarang, berkembang biak. Terus bisa juga lalat ini bersarang. Itu bisa membuat kita sakit, Lala. Aduh, bisa separah itu ya? Aduh, saya baru tahu. Terus harus bagaimana dong, Lala? Sini saya kasih tahu. Kita itu harus rajin membersihkan rumah. Terus sampah-sampah itu dibuang di tempat sampah. Terus kalau kita buang sampah nih, kita pisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau kamu tidak tahu, sampah organik dan anorganik itu sampah sisa-sisa nasi kita pisah dengan sampah-sampah plastik, Lala. Oh, begitu. Jadi terus bagaimana? Ya, kita harus membersihkan rumah. Terus kita bersihkan rumah supaya nyamuk tidak bersarang. Oh, begitu. Seperti itu ya, saya baru tahu, Elsa. Iya, Lala. Terus Tuhan Yesus juga mengajari kita supaya memelihara ciptaan lain. Coba bayangkan, kalau tidak ada pohon, pasti kita merasa panas sekali. Terus kalau banjir, tidak ada lagi yang menyerap air. Makanya kita juga dilarang menebang pohon secara sembarangan, karena kita itu saling membutuhkan, Lala. Oh, begitu. Oke deh. Sekarang saya mengerti, Elsa. Terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Mulai sekarang saya tidak akan mau buang sampah sembarangan lagi. Saya akan buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita tetap terjaga dengan rapi dan bersih. Wes, mantap lah kalau begitu. Ya, Oke deh, Lala. Saya pamit duluan ya sebentar. Kalau lama-lama pulang, Mama cari pasti dia teriak-teriak, Lala. Aduh, saya dong, Elsa. Saya juga begitu. Kalau saya lama pulang, pasti mama saya ngeliatin. Pasti mama saya cuekin saya sampai merah-merah. Iya. Makanya kalau begitu, saya juga mau pulang nih. Oke deh, sampai jumpa. Dadah. Dah, Elsa. Dadah, Lala. Bapak Mama sekalian, di dalam tema keluarga yang bersahabat dengan alam di minggu terakhir di bulan keluarga Sinode Gereja Kristen Sumba mengajak kita sekalian untuk bersahabat dengan alam di sekitar kita sebagai karya ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, kemampuan mengamati dan mengakui kebesaran, kekuasaan, dan keagungan Allah lahir atas motivasi diri untuk memahami secara mendalam siapa yang ada di balik kejadian atau cerita iman seseorang. Karena itu dalam teks Mazmur 114 ayat 1 sampai 8 merupakan ungkapan iman atas peristiwa yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel pulang dari tanah Mesir. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka juga mengalami yang namanya perbudakan di tanah Mesir. Mereka juga mengalami hal-hal ajaib sepanjang perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Tuhan. Karena itu pembebasan terhadap umat Israel adalah suatu pembebasan yang harus dihayati di dalam relasi
dengan Allah, di dalam relasi dengan alam untuk mengingat kasih dan cinta Tuhan terhadap umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8 menceritakan secara simbolis terkait dengan alam-alam ciptaan Tuhan, berkaitan dengan tindakan Allah terhadap bangsa-bangsa lain, di mana umat Israel mengalami pengajaran Tuhan melalui perbudakan di tanah Mesir dan juga melalui alam ciptaan Tuhan. Mereka menyaksikan keajaiban-keajaiban Tuhan, mulai turunnya manah dari langit, keluarnya air dari gunung batu, tumbuhnya pohon korma, dan munculnya mata air, bahkan mata air yang pahit menjadi manis, melalui semua alam ciptaan Tuhan, sehingga Israel wajib mengucap syukur kepada Allah dalam seluruh kehidupan mereka, keutuhan ciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba? Mengajak umat Israel untuk melihat kekuasaan Allah, kemegahan Allah melalui ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang kita perhatikan dari bagian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang punya kuasa atas alam semesta dan seluruh ciptaan. Tuhan dengan kuasanya dapat memerintahkan semesta ini menurut rencana bagi umat ciptaannya. Hal yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa kekuatan Tuhan yang besar memiliki otoritas untuk mengendalikan semua ciptaannya, baik manusia dan alam. Beberapa hari kemarin kita juga merasakan guncangan gempa di Wengapu. Kita melihat dan merasakan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Patahan-patahan bumi ini juga sudah semakin mendekat di daerah kita. Kita harus semakin menghayati kekuasaan ilahi. Hal yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa seluruh umat ciptaan dan alam semesta ini wajib tunduk dan hormat terhadap Allah, sang pemilik kehidupan dan pengatur alam semesta ini. Tadi kalau dalam pujian matahari bersinar terang, kemudian lagu semua bunga ikut bernyanyi, ini semua mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat kepada Allah. Saudara-saudara, di minggu terakhir bulan keluarga ini, beberapa catatan dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, bahwa sebagai umat Tuhan kita patut mengagumi seluruh ciptaan Allah, menjaga, merawat, dan menatanya dengan penuh cinta dan ketaatan. Sehingga betapa penting penundukan diri kita kepada Allah sebagai keluarga Allah yang dipanggil untuk bersahabat dengan Allah. Mari kita menjaga alam kita. Dari panggung boneka tadi juga mengandung pesan membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarang merusak keindahan, merusak alam di sekitar kita. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk dapat memisahkan antara sampah plastik dan sampah non plastik yang bisa dikelola untuk menjadi pupuk dan sebagainya. Kita juga diajak untuk dapat mengelola lahan produktif menjadi apotik hidup, menjadi dapur hidup,
di dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai upaya bagaimana kita mengatasi krisis global, baik krisis ekonomi maupun juga alam semesta, di mana kita melihat cuaca panas yang semakin hari semakin panas, masalah stunting di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita mau mencintai alam, ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengusahakan, merawat melalui alam ini, maka kita adalah umat Allah yang sanggup mengekspresikan kekaguman kita terhadap alam ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Karena itu, saudara-saudara, kita dipanggil bukan sebagai orang-orang yang adalah penikmat dari alam ciptaan Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi perawat atas alam semesta ini. Jadilah keluarga Kristen yang terus mensyukuri anugerah Tuhan bersama alam ciptaan yang indah. Umat Allah patut bersyukur dengan hidup bersahabat dengan keluarga, baik suami, istri, anak-anak, sesama, dan juga alam semesta. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang tetap menempatkan Tuhan yang agung, yang berkuasa atas semua persoalan-persoalan dalam keluarga kita, yang berkuasa mengatasi persoalan-persoalan atas alam ini. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu bahwa air yang mengalir selalu memberikan kita kehidupan. Beberapa hari kemarin saya berada di Kodi, Balaga, ujung barat Sumba. Saya merasakan kondisi kekeringan, bahkan kesulitan air. Masyarakat Kodi harus pergi ambil air di sebuah sungai yang tetap mengairi dan tidak pernah kering, cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan saya bisa membandingkan antara Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan di setiap wilayah beragam Tuhan anugerahkan. Ada yang sangat kering, ada yang sedang, ada yang berlimpah air. Tuhan adil dalam segala sesuatu. Tuhan memanggil kita untuk terus merawat alam ini dengan saling menghargai, saling peduli, saling mendukung, saling membantu. Justru di tengah-tengah kekeringan kita dapat melihat Tuhan kita yang adil untuk setiap perkara hidup kita. Sehingga apapun persoalan yang kita hadapi sebagai sebuah keluarga, pandang bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi dengan sesama, adalah sebuah proses untuk kita berada di dalam penundukan diri terhadap Allah. Dan juga kita harus melihat kondisi cuaca saat ini mengajari kita untuk benar-benar dapat mengelola alam ini secara bertanggung jawab. Bagaimana kita memanfaatkan lahan yang ada, menanam pohon, menjadikan lingkungan tempat kita tinggal menjadi hijau. Gereja kita menjadi hijau. Lingkungan kerja kita menjadi hijau. Kita harus mampu memproklamasikan kebesaran dan keagungan Allah dengan menata lingkungan rumah, gereja, dan tempat di mana kita berada, menghijaukan dan melestarikan alam sekitar. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membudayakan kehidupan kita untuk menghijaukan lingkungan, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Percayalah bahwa kuasa Roh Kudus menolong kita, menggerakkan kita semua untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Karena kuasa Kristus yang mengarahkan kita pada tujuan untuk merawat alam semesta. Melalui karya kuasa Roh Kudus, kita percaya kita adalah insan ciptaan Tuhan yang selalu bersyukur dan mewujudkan pelayanan yang holistik
menuju keutuhan ciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang membangun Matawai Amahu Badan Jarahamu. Kita terus berkarya demi Sumba, padang savana yang ada di Pulau Sumba, dan kita melihat kuda-kuda yang berpacu. Hendaklah kita melihat karya Allah yang begitu adil bagi Sumba, dan marilah kita menjadi orang-orang yang terus bersyukur untuk setiap anugerah Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya firman Tuhan yang berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada satu apapun yang mustahil untukmu. Rawatlah bumi ini sebagai karya cipta Allah. Jadilah keluarga yang terus bersahabat dengan alam." Tuhan memberkati kita. Amin.